Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah ba'd. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menegaskan dengan sabda beliau, "Taharrau lailatul qadr fil witr minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dari hadis ini jelas bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan bahwa Lailatul Qadar atau malam qadar itu terjadi di malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tetapi ganjil yang dimaksud itu apakah hitungan dari awal bulan ataukah mungkin juga hitungan dari akhir bulan? Jadi dihitung dari belakang jumlahnya ganjil. Dalam sebuah hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya, kemudian beliau bersabda bahwasanya beliau ingin memberitahukan tentang kapan pastinya Lailatul Qadar itu terjadi, di tanggal berapakah Lailatul Qadar itu terjadi. Tetapi beliau menyatakan bahwasanya karena ada dua orang yang bertengkar dan pertengkaran itu mendatangkan syaitan, beliau kemudian dijadikan lupa, beliau kemudian dilupakan tentang tanggal Lailatul Qadar yang pastinya. Maka kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, "Faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, iltamisuha fit tasi'ah wasabi'ah al-khamisah." Karena kita sudah tidak tahu lagi kapan pastinya Lailatul Qadar itu terjadi, maka carilah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Carilah di malam ke-9, malam ke-7 atau malam ke. Nah, orang-orang yang mendengar hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada beliau, "Engkau lebih tahu tentang hitungan dari kami?" Yang dimaksud beliau tentang malam ke-9, malam ke-7 dan seterusnya itu bagaimana? Abu Sa'id kemudian menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan itu jumlahnya 30 hari, maka yang dimaksud dengan malam 9 adalah sisa 9 hari dari bulan Ramadan. Maka yang dimaksud dengan malam 9 adalah hari ke-22 atau malam ke-22. Itu adalah malam ke-9 karena dihitung dari belakang. 9 harinya adalah malam ke-22. Dan yang dimaksud dengan malam ke-7 adalah malam ke-24 kalau dihitung dari depan. Dan pemahaman Abu Sa'id Al-Khudri ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam ganjil kalau dihitung dari depan ataupun malam genap kalau dihitung dari depan. Karena kalau bulan Ramadan itu genap jumlah 30 hari, ganjilnya dari belakang itu berarti genap dari depan. 9 hari dari belakang itu adalah 22 dari depan. 7 dari belakang itu adalah 24 dari depan dan seterusnya. Dan pendapat ini pula yang dipegang oleh sebagian ulama. Mereka menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar bisa terjadi di malam ganjil ataupun malam genap, meskipun dalam hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan jelas Rasulullah SAW menegaskan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi dalam ganjil. Hanya saja mereka memahami bahwasanya ganjil itu bisa hitungan dari depan ataupun dari belakang. Tapi yang masyhur adalah bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam ganjil secara hitungan dari depan saja. Karena jika saja malam Lailatul Qadar itu atau Lailatul Qadar, karena Lailah itu artinya sendiri sudah malam, berarti malam Qadar atau Lailatul Qadar itu kalau saja bisa terjadi di malam genap ataupun ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka tidak ada artinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan ibadah pada malam-malam ganjil di 10 hari tersebut. Karena pada akhirnya semua hari berpotensi untuk menjadi Lailatul Qadar. Semua hari bisa dihitung ganjil baik dari depan ataupun dari belakang. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk meningkatkan ibadah kita di malam-malam ganjil, berarti sama artinya beliau memerintahkan kita untuk meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Padahal dengan tegas Rasulullah SAW dalam hadis tadi menyebutkan bahwasanya taharrau Lailatul Qadar fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah atau berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Jadi tidak semua malam berpotensi untuk menjadi Lailatul Qadar, tapi yang berpulang menjadi Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjil saja. Bisa jadi malam 21, 23, 25, meskipun yang kemungkinan terbesarnya adalah malam ke-27. Sampai-sampai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bersumpah bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-27 karena tanda Lailatul Qadar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW benar-benar dia lihat saat itu. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.